Terkadang awalnya manusia hanya ingin mencicipi, tapi lama-kelamaan berusaha untuk memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, udah sampai di awal bulan dan Bun Ai sekarang itu masuk ke tim gajian awal bulan. Karena jujur ya, di kantor Pak Suami itu sekarang gajiannya pokoknya kayak hamin satu akhir bulan atau hamin dua. Jadi ya udah deh, dibanding nanti Bun Ai agak-agak sewot gitu ya karena gajian telat. Jadi Bun Ai bikin konsep pokoknya sekarang gajiannya itu di awal bulan. Jadi mohon maaf banget ya tim gajian tanggal 25 kita tidak satu frekuensi lagi nih ya. Tapi mudah-mudahan masih di gelombang yang sama, yaitu gelombang mengatur budgeting. Salah deh, gelombang mengatur keuangan, karena kan budgeting tuh mengatur keuangan ya. Nah, seperti yang sudah banyak banget di kolom komen, bahkan ada yang sampai nge-DM, Bun Ai kapan spill untuk budget bulanannya. Spesial edisi di video hari ini ya, di ratusan video-video Bun Ai yang sebenarnya banyak banget yang udah minta, Bun Ai spill dong budget bulanannya. Oke. Jadi insya Allah secara detail. Jadi teman-teman jangan skip video ini. Bun Ai bakal spill berapa sih budget yang Bun Ai butuhkan untuk di setiap bulan. Nah tahun kemarin maksudnya Bun Ai sama salah langkah, yaitu kayak nggak nyiapin pajak tahunan berharap ada bonus tahunan. Ternyata di luar prediksi itu mundur semuanya teman-teman, sehingga lumayan keteteran. Nah untuk lebaran kemarin setelah selesai Bun Ai evaluasi, Bun Ai langsung bikin tantangan-tantangan menabung, mulai dari tantangan 50.000 menjadi 2,5 juta untuk pajak kendaraan, tantangan 5.000-an, tantangan 2.000-an. Lanjut tantangan menabung lebaran 3 juta rupiah yang mau Bun Ai bidik untuk biaya hampers dan ngasih sesepuh. Nah di sini ada tantangan menabung 10.000-an yang tujuannya nanti untuk ngebidik biaya liburan. Aduh ini mohon maaf banget ya. Dubbingnya tuh berasa banget ya belakangan ini ya, karena yang seperti Bun Ai bilang di video kemarin, Bun Ai tuh batuk nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau lagi dubbing tuh sebentar minum, sebentar batuk, yang padahal dulunya tuh kalau dubbing speednya cepet banget, tapi nggak apa-apa ya. Seperti quotes bahwa tidak ada yang enak-enak saja, tidak ada yang baik-baik saja untuk mendapatkan kebahagiaan. Sama kita mendapatkan anak itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi pasti harus melewati banyak dulu rintangan dan ujiannya. Nah ini random ya. Jadi seperti Bun Ai bilang bahwa Bun Ai itu tim yang kalau sehabis Ramadan kayaknya panen sisa budgetnya tuh akan jauh lebih banyak, karena 2 minggu itu Bun Ai menggunakan budget silaturahim atau budget THR. Jadi budget bulanan Bun Ai kemarin barokallah sisanya tuh nyaris 2 juta rupiah. Nah tadinya tuh Bun Ai mau pakai untuk biaya servis mobil, tapi alhamdulillah barokallah ada income tambahan sehingga biaya servis mobil itu nggak harus pakai sisa anggaran. Nah itu lihat ya, jadi randomnya itu Bun Ai nabung 500.000 itu untuk nambahin sisi, jadi kartu kredit kemarin tuh kita sempat ada tagihan untuk servis mobil dan biaya beli baju anak-anak, tapi alhamdulillah selalu lunas. Kita belum pernah minimum payment, terus kita juga belum pernah untuk cicil ya, kita menggunakan kartu kredit itu hanya sebatas mengorganize. Mohon maaf banget kalau yang hari ini tim anti kartu kredit dengan alasan misalnya lebih syar'i atau apapun, itu Bun Ai setuju banget. Jadi perlahan-lahan ya, Bun Ai juga sekarang cuma fokus di satu kartu kredit. Tadinya tuh hampir ada 2 ada 3, sekarang fokus di satu. Dan Bun Ai lebih banyak belanja itu menggunakan QRIS. Karena jujur Bun Ai itu juga bukan tim yang kalau megang cash itu awet. Jadi kalau kemana-mana megang uang cash itu bisa aja habis aja gitu ya teman-teman. Nah lanjut tadi lihat ya, Bun Ai nabung di BJB, Bun Ai nabung di Penin Bank, itu untuk masing-masing ada kegunaannya. Karena kan jujur ya di Juni Juli ini Masya Allah nih ya, Bun Ai bakal kayak lahiran, akikah, baby Agni masuk TK, Bang Bima daftar ulang, terus juga ada pajak mobil gitu. Jadi barokallah itu bareng-bareng. Jadi Bun Ai harus bener-bener kayak mikirinnya tuh satu-satu. Kalau bareng-bareng nanti Bun Ai meledak ya. Bukannya meledak balon hijau, malah meledak Bun Ai hijau lagi ya. Oke, jadi tadi yang selip-selipan adalah sisa-sisa anggaran. Nah, nanti boleh spill lagi apakah cara menabung Bun Ai sama teman-teman atau malah kebalikannya dari teman-teman ya. Boleh banget sambil kita sharing-sharing di kolom komen.
Nah, belum selesai ya, Bunda mau spill lagi, yaitu adalah recehan-recehannya Bun Ai. Jadi setelah tadi teman-teman lihat dompet pink itu untuk budgeting bulanan, terus misalnya yang biru itu untuk catatan-catatan keuangan, yang kuning itu untuk bikin saving challenge. Dan ini adalah dompet recehan Bun Ai. Kalau penuh itu biasanya Bun Ai tuang ke toples. Kok naruh gelang di situ sih Bun Ai, sembarangan banget ya. Jadi emang Bunda itu nggak suka pakai perhiasan, tapi itu suka bawa kemana-mana. Kalau tiba-tiba itu dibutuhin harus kayak pakai doang untuk pemanis ya Bunda pakai. Tapi jujur aja Bunda itu benar-benar kurang suka gitu pakai perhiasan, karena mungkin kepribadian Bunda itu pelupa. Jadi waktu kecil tuh sering banget kata mamah Bunda ini, Bunda itu sering banget gonta-ganti anting gitu loh. Udah dipakein yang model cangkleng lah, udah dipakein model payung lah, dan segala macam itu pasti sering hilang. Jadi kebawa sampai sekarang. Bunda tuh bener-bener kurang suka ya teman-teman. Tapi buat yang suka, Bunda juga seneng kalau ngeliatin perempuan-perempuan gitu ya pakai emas. Bunda juga seneng kok. Yang penting jangan kayak berlebihan banget ya. Bolehlah berlebihan asal pindah negara dulu ya di India gitu ya. Bercanda. Oke, ini selanjutnya adalah Bunda spill untuk sisa-sisa. Ya, kalau kemarin yang ikut Zoom THR-nya Bunda itu tahu ya, Bunda spill sisa-sisa anggaran atau sisa-sisa receh-recehan yang Bunda kumpulin. Sabar. tahan dulu. Jangan mikir, wih banyak banget Bunda. Itu banyaknya 2000 sama 1000-an. Sisanya yang lainnya gimana? Itu semuanya ada kolomnya masing-masing. Nah, nanti kalau teman-teman setuju, Bunda bakalan spill lagi di video gimana cara Bunda mengevaluasi seluruh budget THR Bunda baik ketika Ramadan dan ketika hari raya. Nah, itu adalah salah satu strategi gimana kok bisa sih budget bulanan itu malah jadi kayak nggak terpengaruh banyak ketika lebaran gitu, malah sisa banyak karena Bunda menggunakan bener-bener dua budgeting yang berbeda. Jadi sebelum lebaran atau selama Ramadan itu Bunda udah bikin budgeting. Nah, selama Idul Fitri itu juga budgetingnya berbeda. Lanjut ya, jadi ini tuh 2000-an sama 1000-an dari sisa-sisa THR-an lah. Ini nyukerin 1000-an tuh jujur loh agak udah mulai susah. Jadi Bunda sayang-sayang lah. Ya, biarkan dia berperang untuk melawan tukang-tukang parkir yang kurang bertanggung jawab. Hello. Ada nggak nih yang kesindir ya? Jadi Bunda tuh kadang kesel, nggak ada gitu, begitu kita parkir nggak ada, pas kita mau keluar tuh dia ada. Ya udah ngasihnya sesuai job desk ya 1000-an gitu. Terus kalau misalnya dia ramah, terus kita memang bawanya kendaraan roda 2, itu ya kita kasih 2000. Tapi kalau misalnya Bunda kadang bawa mobil, terus dia ramah, parkirinnya bener-bener, itu Bunda nggak ragu-ragu ngasih 5000, 10.000, bahkan pernah 20.000. Jadi Bunda tuh gak ragu-ragu juga kalau memang dia mencintai pekerjaannya, maka Allah akan menggerakkan hati hambanya untuk membayar gitu ya, lebih dari yang dia kerjakan. Itu Bun Ai percaya banget sama konsep itu teman-teman. Jadi yang memberi itu sebenarnya bukan Bun Ai, tapi kan menggerakkan hatinya aja gitu ya. Nah, itu nanti Bunda spill di video selanjutnya sekaligus membahas secara detail bagaimana real untuk evaluasi budgeting THR sehingga kita bisa nih langsung membuat saving challenge. Langsung aja hitung sendiri, siapkan kalkulator terbaik ya. Pokoknya apapun yang Bunda sharing jangan dinilai dari nominalnya, tapi bagaimana cara Bun Ai untuk mengatur budget bulanan sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Oke, lurusin dulu ya. Sebelum mencapai nominal-nominal tersebut, Bunda juga mengalami fase-fase kebutuhan di bawah kemampuan ya. Jadi tetap merasa kurang gitu ya. Dan ini adalah hasil dari evaluasi kami dan kami berusaha untuk mengupgrade ya income sehingga sesuai dengan yang kami butuhkan. Nah, ini untuk budget bulanan Rp800.000. Kenapa Bunda pisahin antara si biru dan si merah? Biasanya Bunda akan bikin dua kelompok. Yang kita belanjain di awal itu biasanya si 500.000-nya dulu. Sisa 300.000-nya itu akan menjadi penolong di minggu ketiga, minggu keempat untuk sisa-sisa budget rumahan yang kurang. Oke, selanjutnya di sini adalah budget mingguan. Ini ada 1.300.000. Ini random banget karena di bulan ini nggak ada kondangan, sumbangan, patungan, masih jarang gitu ya di lingkungan Bun Ai. Jadi Bunda bisa pakai metode si Keke Ibo ini. Tapi kalau misalnya lagi banyak banget, Bunda biasanya pakai metode karet gelang, metode bar 1 atau metode
mingguan gitu ya. Jadi benar-benar Bunda sesuaikan. Nah, 1.300.000 ini adalah mengcover biaya sayuran. Bagaimana cara Bunda untuk membelanjakan 1,3 ini? Bismillah, per minggu ini insya Allah Bunda bakal spill sama teman-teman di channel Sketsa Bunda. Jadi yang udah subscribe channel ini langsung aja ke Sketsa Bunda untuk subscribe channel Sketsa Bunda. Nanti secara detail apa aja sih yang Bunda belanjain, bekalnya gimana ngaturnya gitu ya. Nanti insya Allah Bunda bakalan sharing di sana. Nah, 1,3 ini, balik lagi dulu ya, nggak kelar-kelar nih si 1,3, adalah biaya untuk sayuran. Kalau untuk frozen food, biasanya itu bakal Bun Ai gunakan ketika Bun Ai punya income tambahan. Jadi kalau Bun Ai punya income tambahan nih, biasanya Bun Ai langsung stok kayak frozen food. Karena itu harganya kan lumayan ya. Kalau kita pakai anggaran sayuran tuh pasti nggak cukup, karena Bun Ai yang tim bekal semuanya. Lanjut ya, ini udah mau batuk lagi. Oke, tadi adalah iuran kantor Pak Suami 50.000, untuk IPL iuran lingkungan di rumah Bunda itu 200.000, sisanya untuk iuran di rumah Bunda yang lama. Lebih murah loh, cuman kayak 20 ribuan sebulan ya. Oke, selanjutnya di sini adalah tadi wifi ya, wifi itu 250.000, langsung Rafa les plus jemputan. Jadi kan Rafa itu sekolahnya negeri, tapi dia itu les di tempat bahasa Inggris. Nah, kalau untuk jemputan ini mah murah banget. Ini cuman kayak gantiin bensin, soalnya nggak jemput bestinya Bun Ai. Kenapa dia kayak nolongin aja sih sebenarnya? Karena jujur, baby Agni itu sangat-sangat sensitif gitu ya teman-teman. Jadi kalau sekolah siang atau jemput siang itu nggak bisa ikut dia sama si Rafa, takut langsung kulitnya lumer bahasanya. Tapi insya Allah nanti seiring bertambahnya usia pasti better gitu ya, pasti bisalah diajak ngojek siang-siang. Nah, ini selanjutnya adalah pegangan home cleaning. Jujur aja tadinya Bunda sempat pakai ART juga beberapa kali gitu, tapi kok kayaknya Bunda ini skillnya nggak sampai untuk ngebilangin ngebilangin ART secara tegas. Terus kadang-kadang ART dibilangin malah ngebalikin, dan Bunda tuh belum bisa, kayak ngomel-ngomel tuh nggak bisa. Jadi kayaknya kok jadi tambah lebih stres gitu. Nah, untuk saat ini Bunda discuss sama Pak Suami, ini adalah budget home cleaning. Kenapa dipisahin lagi? Kalau yang birunya sudah habis, berarti harus lebih berhemat-hemat lagi dan bekerja keras lagi untuk ngerapihin rumah ya. Jadi kalau Bunda ternyata butuh laundry, terus tiba-tiba butuh jemputannya Bima. Nah, karena kan Bima nggak punya budget jemputan bulanan gitu ya. Nah, Bunda biasanya pakai ini. Selanjutnya adalah arisan pucung. Arisan pucung itu adalah arisan di rumah lamanya Bun Ai. Karena rumah lamanya itu sekarang dikontrakin dan Bun Ai sangat ingin tetap menjaga silaturahim. Jadi Bun Ai putuskan sama Pak Suami untuk ikut arisan pucung. Dan di sini tuh 515.000 yang arisan bapak-bapak. Sebentar banget arisannya. Jadi bukan yang ngumpul kayak gimana gitu ya, teman-teman, enggak. Oke, selanjutnya adalah wifi rumah 250.000. Berarti tadi bukan wifi ya. Itu adalah listrik, budgetnya 700.000. Masya Allah, Bunda itu tadinya budget listrik nyaris 1 juta sampai 1.200.000. Alhamdulillah dengan metode yang Bunda terapkan terbaru itu bisa hemat sampai 500.000 rupiah. Jadi sekarang budgetnya tuh paling antara 700, kalaupun nambah-nambah gitu ya, di 800.000 rupiah. Karena jujur ya, baby Agni itu bisa dibilang 20 jam kali ya harus pakai AC aja gitu teman-teman. Kalau enggak tuh dia kayak kegerahan, rungsing, gatal-gatal banget. Paling tuker-tukeran aja nanti AC-nya di rumah, di kamar Bun Ai atau di ruang kerja atau di kamar Rafa, sehingga AC-nya juga nggak full. Yang dipakai itu aja. Takutnya lebih cepat rusak. Oke, selanjutnya di sini adalah uang bensin ayah. Nah, ayah itu biasanya udah kita kasih, kok kita sih? Bunda aja sendirian ya sih. Jadi uang pegangan tuh udah Bunda kasih di awal bulan, Bunda kasih pegangan. Nah, per minggunya itu dia kayak Bunda kasih untuk uang bensin 200.000. Karena jaraknya lumayan jauh banget, 40 km kalau nggak salah, dan pulang pergi, Masya Allah ya, pakai motor. Sehat-sehat terus ya Pak Suami. Dan kadang-kadang Bunda jujur ada malunya juga nih. Entah karena dia ngelihat Bunda segitu detailnya sama keuangan kali ya. Jadi dia kalau jajan tuh bener-bener mikir-mikir. Kadang bahkan Bunda yang kayak ngojok-ngojok gitu untuk nongkrong jajan jangan di rumah aja gitu. Dia yang suka nggak mau ya. Oke, tadi untuk listrik Umi, yaitu listrik mertua Bunda 300.000. Biasanya untuk listrik sama PDAM cukup sih ya.
Karena kan Umi tinggalnya tuh berdua ya, jadi insya Allah tuh nggak terlalu tinggi untuk biaya listrik sama PDAM-nya. Nah, selanjutnya di sini adalah dana tak terduga, itu ada Rp800.000. Ini di luar dana yang bisa diprediksiin di awal bulan. Jadi contoh, tiba-tiba suami Bunda itu kalau pas kita lagi budgeting bulanan itu Bunda tanya, ada kemungkinan gak ganti ban motor atau servis motor, atau misalnya kamu butuh jas hujan selevel itu, selalu Bunda tanyain teman-teman. Atau di kantor kamu ada sumbangan nggak, ada kondangan nggak. Nah, kalau sudah bisa diprediksikan itu langsung kami masukkan ke komposisi kewajiban. Jadi dana tak terduga ini adalah benar-benar dana yang kami nggak tahu sebulan ke depan nanti ada pengeluaran lain nggak. Jadi kalau yang sudah bisa kami prediksikan itu langsung masuk ke komposisi kewajiban. Lanjut, di sini adalah jajan anak Rp300.000. Biasanya Abang Rafa tuh 5.000 di Sate Peki, Abang Bima juga 5.000 di Sate Peki. Nah, kalau jajan anak ini nggak terpakai atau misalnya masih sisa, itu biasanya Bun taruh selip-selipan dulu. Jadi Bun tuh nabung sampai ke level saving challenge yang kuning ini, memastikan bahwa nggak akan ditarik-tarik lagi. Jadi nggak buru-buru ya teman-teman, santai aja, kalem-kalem. Oke, selanjutnya di sini adalah arisan di perumahan Bun Ai. Nih kalau teman-teman dengar Bun Ai agak ngos-ngos, mohon maaf banget ya, karena nahan batuk, Masya Allah tabarakallah deh pokoknya ya. Oke, ini adalah Rp1 juta. Ada arisan lainnya, tapi nominalnya itu tidak mengganggu budgeting bulanan, kayak cuma 70.000, 100.000 itu masih bisa dari income lainnya atau sisa-sisa uang belanja sayur gitu ya teman-teman. Jadi ada 2 arisan yang Bunda ikutin ya, arisan perumahan yang sekarang ya, yang Bunda tinggal, dan arisan rumah lama. Dua-duanya diniatkan memang silaturahim, dan kita nggak banyak juga sih, nggak banyak yang mencelak-mencelak arisannya karena memang niatnya awalnya cuma kayak silaturahim aja. Nah kalau yang di perumahan 1 juta, di rumah lama itu Rp500.000. Kalau di rumah yang perumahan sekarang itu nggak ada admin sama sekali ya. Bunda mau ikut juga karena nggak ngumpul arisannya. Jadi cuman kayak nama doang, terus kita saling tukar kabar, transfer di awal bulan, udah beres. Lanjut, ini adalah biaya beras, yaitu Rp350.000 per bulan. Kadang cukup, kadang enggak. Tergantung bekal ya. Biasanya udah sarapan, Bunda suka bekalin nasi juga, karena anak-anak kalau pulang sekolah disuruh makan tuh kayak udah capek. Jadi ya udahlah bekalnya nasi aja. Nah, tapi budgetnya di Rp350.000. Untuk pamnya Bun Ai itu di Rp200.000. Tadinya uang pam Bunda itu bisa sampai Rp450.000 ya, tapi alhamdulillah sih setelah musim penghujan datang ya barokallah, 200.000 tuh udah cukup banget, kadang cuma sekitar 100 ribuan. Nah ini kalau ada sisa ya dari budgeting kami, dari income tetap masih ada sisa, itu Bunda nggak langsung masukin ke yang kuning, nggak masukin ke saving challenge, tapi taruh selip-selipan aja dulu. Nah kalau misalnya udah berakhir bulannya, misalnya kayak Mei bener-bener berakhir, bener-bener sisa, baru nanti Bunda masukin ke saving challenge. Nah ini kalau sisa jajan anak-anak 50.000 itu biasanya Bunda taruh aja di sini dulu. Kalau nanti anak-anak suatu saat butuh mau beli apa. Oke, kayak tenggorokan Bunda bener-bener udah gatal banget nih. Pengen batuk lagi. Terima kasih ya teman-teman yang udah nyaksiin video receh Bun Ai. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen. Jadi sampai sini dulu ya untuk video Bun Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.